Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Riyawati. Saya adalah guru kelas 7 di MTS Halidayah, Kabupaten Natuna. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 4, Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2025. Bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, dengan nomor induk mahasiswa 2511301107. Hari ini, Senin, 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah, Kabupaten Natuna, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, rajin belajar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan masih bisa bersekolah di tempat sekolah tercinta kita ini. Baiklah anak ibu, sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk supaya kelancaran belajar kita. Kepada ketua kelas dipersilahkan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak ibu akan absen siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Nova, Nurliana, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Gina, Hadir, Bu. Napis. Alhamdulillah pagi hari ini hadir semua anak ibu. Hadir. Kita menyanyikan lagu Himne Madrasah. Kepada anak ibu silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Dengan ucapkan syukur padamu atas segala karunia ya Allah, mengembankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan dengan ucapkan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Baiklah anak ibu, ibu akan bertanya sama kalian lebih dahulu. Masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Masih ingat anak ibu? Masih.
Nabi Muhammad sebelum wafat, Nabi Muhammad digantikan oleh siapa, Nak? Abu Bakar As-Siddiq, betul. Siapa Gina? Usman bin Affan. Utsman bin Affan. Apa Nur? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Siapa Nopa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini pelajaran kita hari ini. Nah, pelajaran kita hari ini, pertemuan hari ini tentang munculnya Khulafaur Rasyidin. Terus, nah, anak ibu lihat di depan. Ini masjid apalah? Masjid apa yang kalian ketahui? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini ada tak kaitan erat Khulafaur Rasyidin? Ada. Yaitu sangat erat karena para khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib melakukan perluasan, renovasi dan penambahan fasilitas pada masjid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menampung jamaah yang bertambah serta menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan syiar Islam. Ini tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama itu memahami konsep Khulafaur Rasyidin dan perannya dalam sejarah Islam. Ini poin pertama. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Khulafaur Rasyidin dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menceritakan singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Ini jelas tak? Jelas nah Ibu? Jelas. Khulafaur Rasyidin artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk atau pengganti yang cerdik dan benar. Mereka adalah 4 khalifah pertama yang menggantikan kepimpinan Nabi Muhammad SAW setelah wafat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Abi Affan, Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sebagai pimpinan ideal karena keadilannya, kebijaksanaannya, dan selalu mendapat bimbingan Allah dalam menjalankan tugas kenegaraan dan keagamaan. Sebelum Ibu memutar video, Ibu akan membagikan bahan bacaan. Simak ya videonya ya Nak ya. Jangan main-main. Nah, jangan berbicara sama temannya. Fokus di depan, lihat videonya. Ya. Perhatikan di depan.
Ibu pun sudah membagikan kelompok kepada siswa minggu lalu. Kelompok minggu lalu Ibu sudah bagikan untuk kalian. Sudah kan? Ini kelompok yang Ibu bagikan kan? Masing-masing tempat duduknya. Coba Ibu cek dulu. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok pertama, Nova, Napis, Piki, Widya. Kelompok kedua, Gina, Saya, Bu. Nurliana, Saya, Bu. Indah. Saya, Bu. Ibu akan membagikan LKPD kepada siswa. LKPD ini diskusi kelompok. Paham nah Ibu? Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Dikerjakan. Yang tidak paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Apa nak? Bikin ya. Bikin ya. Misalnya si Wilda memilih siapa, Abu Bakar atau Muhammad bin Khattab, terserah. Nah, ya. Kita breaking dulu ya, supaya tidak tegang, pokoknya supaya tidak terlalu stres lah menghadapi pelajaran kita. Anak Ibu berdiri dulu. Oke. Kita it's breaking dulu ya. Satu, dua, tiga. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kita akan presentasi di depan. Perkelompoknya hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Kelompok 1. Kelompok mana dulu? Yang sudah mau presentasi di depan, cuci tangan. Ya, kelompok 3. Disilakan. Kelompok 3? Yeah. Oke, kita lihat hasil diskusinya kelompok 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aliran tauhid secara singkat.
Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, fokus pada penegakan syariat dan keilmuan. Masa ini diwarnai fitnah, tetapi ia teladan dalam keberanian dan keadilan. Keempat khalifah ini disebut Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dipimpin dengan benar, karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni. Nilai-nilai utama keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan pengabdian kepada umat. Itu saja yang saya bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Baiklah anak ibu, ini tentang kelompok 2 tadi presentasi di depan ini tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini panitia apa tadi nak? Yang kelompok 2 tadi? Panitia kodifikasi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin ulang Al-Quran. Menyalin ulang Al-Quran yang secara benar. Tugasnya dikumpulkan di meja ibu. Yuk, kumpulkan di meja ibu. Tugasnya sudah dikumpulkan dan ibu akan menilai tadi. Nah, ibu sudah menilai tadi. Mungkin anak ibu sudah lihat nih, ibu ngapain di meja-meja kalian gitu. Berarti ibu sudah menilai gitu. Kelompok 1, kriterianya pemahaman konsep Khulafaur Rasyidin sangat baik. Nilainya menjelaskan dasar dengan benar. Tepuk tangan dulu. Indikasinya peran dan nilainya itu sangat baik. Ulangi lagi. Kelompok 2, pemahaman konsep Khulafaur Rasyidin menjelaskan dasarnya dengan benar, sangat baik juga. Tepuk tangan. Indikasi peran dan nilai pun sangat baik. Kelompok 3, pemahaman konsep Khulafaur Rasyidin itu baik. Nah, tepuk tangan. Indikasinya peran dan nilai pun sudah baik. Semuanya alhamdulillah anak ibu baik semuanya nilainya. 1, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, hal menarik apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini? Siapa pengen tunjuk tangan? Indah, apa dah? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi Khulafaur Rasyidin? Senang lagi? Senang Bisa mempelajari tentang nabi-nabi, apalagi nak? Tentang nabi-nabi. Intinya senang, sudah tahu tentang sahabat-sahabat Nabi, ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Next. Siapa lagi? Napa? Apa, Pak?
kita menjadi tahu siapa saja para khalifah Khulafaur Rasyidin. Ya, lagi? Pengen seperti Khalifah Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabatnya. Pengen seperti itu ya. Kejujuran, selalu disiplin, taat beribadah. Pengen seperti itu ya, Nak ya? Iya. Semua kita pengen seperti sahabat-sahabat Nabi. Ibu akan membacakan kesimpulan pelajaran kita tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Ia memperluas wilayah Islam hingga Persia dan Romawi, membangun sistem administrasi dan menegakkan keadilan. Yang kedua, Utsman bin Affan, khalifah ketiga, menyusun mushaf Al-Quran standar dan memperluas khalifah hingga Afrika Utara. Ia dikenal murah hati. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, fokus pada penegakan syariah dan keilmuan. Masa ini diwarnai fitnah, tetapi ia teladan dalam keberanian dan keadilan. Keempat, khalifah ini disebut khalifah yang dipimpin dengan benar karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni. Nilai-nilai utama keadilan, keberanian, kesederhanaan, dan pengabdi kepada umat. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Baiklah anak ibu, minggu depan pelajaran kita tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Jadi anak ibu minggu depan sudah ada catatan tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Jadi minggu depan itu ibu akan mengecek belajar tidak di rumah. Kalau kalian tidak bisa menjawab tentang biografi Khulafaur Rasyidin, berarti anak ibu tidak belajar. Tapi kalau anak ibu bisa menjawab tentang biografi Khulafaur Rasyidin, berarti anak ibu benar-benar dia belajar di rumah. Kepada ketua kelas dipersilakan pimpin doanya. Dia berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.